وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahim, Pengurus Muskala Al-Thaibah, Muskala Nurul Ikhlas, dan seluruh kita jemaah subuh yang dirahmati Allah. Teristimewa buat guru kita, alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita hari ini. Alhamdulillah, mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan puji dan syukur kepadanya atas semua limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kami. Alhamdulillah pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat dengan kekuatan yang diberikan Allah kepada kita, dan pula bisa kita melaksanakan serangkaian ibadah pagi ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersama dengan beliau kita Bapak Ibrahim Al-Imami. Pagi ini beliau akan membawakan tema bagaimana kita menyikapi tentang informasi-informasi yang sekarang kadang menjadi sebuah ancaman, kadang menjadi sebuah ketakutan oleh kita dengan akan datangnya gempa besar, bencana yang akan melanda kita. Nah, bagaimana sebagai orang beriman kita tentu kita punya pelindung kita Allah Subhanahu wa taala. Nanti guru kita dengan selamat kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza wasyiyahum maujun kazzulali da'u Allah mukhlishina lahu din. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu qattarin kafur. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati pengurus kita Masjid Baitur Rahim, kemudian pengurus dan jemaah Musola Thaibah Nurul Ikhlas, kemudian Masjid Nurul Ikhlas, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat subuh Masjid Baitur Rahim yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kita bersyukur menjelang ke masjid hari tidak hujan, sampai di masjid kita dapat hujan. Mudah-mudahan semakin lama kita beriktikaf di dalam masjid ini. Kita bersyukur nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kita, itu nikmat hidup. Surat Zumar ayat 42 yang sering kita ulang. Allah genggam roh itu malam tadi, Allah kembalikan, maka bersambung itu nyawa.
Allah genggam roh kawan-kawan awak yang tidak dikembalikan, maka sampailah ajalnya bagi kita. Itu surat Az-Zumar ayat 22. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat yang kita baca tadi surah Al-Ankabut mulai dari ayat 23 sampai kepada ayat 30 menggambarkan peristiwa daripada Nabi Ibrahim yang sudah semakin menguasai kota Irak waktu itu. Maka pengikut-pengikut Namrud sudah mulai berputus asa. Pak oleh ya semakin hari wilayah Wak semakin dikuasai di Ibrahim. Maka pada ayat 24 yang ditegaskan oleh mereka, fa'anjahullah, dan dikatakan mereka itu qalu qatuluhu au hariku. Pak panjang-panjang nama maka salah Ibrahim itu daripada pendapat penduduk yang mengikut akan Namrud. Maka disebutkan oleh Allah fa'anjahullah minan nar, maka diselamatkanlah Ibrahim itu dari api. Pada ayat lain ada doanya, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, hai api sejuklah engkau dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Dikaitkan dengan ayat-ayat lain. Kemudian Allah menyatakan pada ayat yang kita baca tadi itu bahwasanya wa wahabalahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi zurriyyatihi nubuwah. Jadi sudah diwahyukan oleh Allah bahwa keturunan Ibrahim itu banyak yang jadi nabi, nubuwah. Ya. Mulai dari Ibrahim, Ishak, Yakub yang Yusuf, kemudian ke bawahnya nanti akan banyak sampai 100.000 orang keturunan Ibrahim ini jadi nabi. Jumlah nabi dan rasul itu 128.000 dari keturunan Ibrahim, mulai dari Ishak. Kalau dari Ismail tidak punya keturunan nabi, ya, jadi kepada ibu. Kemudian dikatakan juga oleh Allah di sini bahwasanya keturunan Ibrahim dia banyak jadi nabi, tapi saudara Ibrahim banyak yang menjadi orang yang zalim. Di antaranya dikatakan itu Lut, ya, Lut itu saudara Ibrahim. Nabi Lut itu saudara Ibrahim, paman oleh Nabi Ishak, paman oleh Ismail. Tapi paradigma diceritakan dalam ayat ini bahwa ia seorang laki-laki yang bejat, ya, disampaikan sampai pada istrinya, sampai anak perempuannya. Ya, jadi Nabi Lut sendiri jatuh kepada kemaksiatan yang disebut dengan homo. Sementara istrinya, anak perempuannya jatuh kepada lesbi. Jadi ya Bapak Ibu, Allah membandingkan keturunan Ibrahim itu banyak jadi nabi, tapi saudara Ibrahim banyak yang berlaku zalim. Itu perbandingan ayat 1 dekat yang kita baca tadi. Maka dibandingkan orang yang menjadi nabi dan mengikut para nabi, mereka itu menjadi orang yang selamat. Sementara orang yang mengikut saudara-saudara Ibrahim tadi, maka bagi mereka itu fa'aqazahumut tufa wa hum zalimun. Bagi mereka itu selain daripada kezaliman. Itu inti dari Nanawak Baca tadi dalam surah Al-Ankabut ayat 23 sampai ayat 30. Adapun inti kajian kita pagi ini menyikapi berita-berita tentang gempa.
ya, yang setiap detik disampaikan kepada kita akan terjadi gempa di Kepulauan Mentawai. Telah tahu gadangnya 8,9, tingginya sampai 30 meter. Kalau 30 meter kan lah lewat ke Kakaran dia. Jauhnya lebih kurang 7 sampai 10 kilo. Jadi kalau 7 sampai 10 kilo itu kan lewat. Ya. Jadi bagaimana kita menyikapi? Kita baca ayatnya dulu Bapak Ibu. Surah Luqman ayat 31 sampai 34. Jawaban. Alam taro annal fulka tajri fil bahri. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana aku membiarkan kapal berlayar di tengah laut? Itu ayat itu turunnya Bapak Ibu ketika itu penduduk Mekah mencari lawi. Ya, kalau mencari lawi lagi. Jadi disampaikan oleh Allah, coba kalian perhatikan kapal bisa berlayar di tengah laut. Maka dibacalah, dicari-carilah beritanya di mana kapal itu pernah berlayar. Nah, ternyata dirunut ke belakang ada peristiwa di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pembuatan kapalnya di tengah di puncak gunung, tidak ada sungai, tidak ada danau, tidak ada laut. Dibuat di tengahnya, tapi pembuatan kapal tadi dituntut oleh Allah, sehingga tidak ada yang bocor. Ya, nah begitu sehingga sampai bagian besar kapal yang 3 kali besar lapangan bola itu selamat. Begitu Allah menyuruh kita untuk melihatnya. Dengan apa Allah menyelamatkan kapal itu dan bisa berlayar? Binikmatillah, atas nikmat dari Allah. Nah, di ayat lain nanti masuk ke surat Surat Ar-Rahman. Walahul jawaril munsaatu fil bahri kal a'lam. Kami yang menundukkan gelombang laut itu agar kapal bisa berlayar di atasnya. Itu kaitan ayat. Kemudian pada ayat ke-32 inilah tujuan bencana, menyikapi bencana. Apa kata Allah? Wa idza wasyiyahum maujun kazzulal. Apabila kami datangkan ombak besar menggoncang kapalmu, berkata Allah, jikalau awak sedang dari kapal tiba gelombang gandang, digoyanglah kapal tadi. Apa kata Allah? Da'awullah. Ya, disebutkan dalam ayat itu Da'awullah mukhlisina lahuddin. Engkau menyebut namaku sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, secara ikhlas. Nah, biasa kayak model itu lah. Kalau lagi goncang apapun ya Mbak, nah, kan tidak boleh kata lain kecuali hanya zikir. Ya, kecuali hanya zikir. Mulai kalau kita tabang di pesawat terjadi segoncangan turbulen atau seluruhnya lah berzikir situ. Baca ayat subhanallah dan dapat dibaca. Itu biasanya kata Allah. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Jadi kalau gelombang itu hilang, kapal tanam lo balik, kamu kembali kepada candaanmu. Itu biasanya menentukan. Kalau ombak sedang gandang, sado memakai dalam kalimat Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, seluruhnya. Tapi apabila kapal tanam balik, hanya kembali kepada candaannya, kepada cerita-ceritanya. Nah, itu gambaran Allah. Jadi ketika ada berita Gampung ini 8,9, kalau kita adukan semacam alat pendeteksi aura positif, nah ini di Kota Padang pada khususnya pantai
barat Sumatera pada umumnya gini, itu tingkat zikir itu tinggi. Ya, jadi aura positif yang naik dari bumi Kota Padang pada khususnya gini, itu siang malam meningkat aura positifnya. Maka ketika aura positif naik, maka malaikat turun, karena malaikat biasanya mencari tempat di mana orang sedang berzikir. Itu tugas malaikat tawaf. Dia mencari di mana orang sedang berzikir, maka dia ajaklah kawan-kawannya untuk ikut serta di situ. Aku yakin kalau malaikat sudah turun, orang banyak berzikir, maka musibah tidak akan terjadi. Itu jaminannya, Pak. Ya, jaminannya. Kalau kita ambil surah As-Saffat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami yang menjadi pelindung. Ini Allah sendiri menyatakan diri, kami yang menjadi pelindung orang-orang yang menyebut nama Allah. Dan pangkal ayatnya betul. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Siapa yang menyebut nama Allah itu kemudian dia istiqomah dengan sebutannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Jumlah malaikat yang turun itu berulang kali lewat sabit istiqomah. Kalau surat Al-Anfal ayat 9 itu 1000 malaikat. Ya, istastawi surat bakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Jadi kalau istiqomah itu berzikir menyebut nama Allah, membaca kalam Allah, tafsir kita pagi-pagi, ya, membaca kalam Allah ini, maka turun malaikat. Jumlah malaikat itu 1000 malaikat. Satu saja tentunya telah cukup, tapi 1000 malaikat. Nah, masih kurang yakin kita dengan itu, tingkatkan zikir, tingkatkan istiqomah berzikir. Maka dalam surah Al-Imran surat 2b Allah tambah 3000 malaikat. Ya. Kalau masih jual kurang, rasanya ambil tiga, Ali Imran surat 25 menjadi 5000 malaikat. Nah, para juri itu. Jadi kalau menyikapi daripada berita gempa, perbanyak saja zikir, maka insya Allah boleh jadi gempa itu tidak terjadi di tempat itu, di bawahnya ke tempat yang memberitakannya. Amin. Contohnya 2010 kan gempa di Mentawai, tsunami-nya setinggi batang dia, abu dino kantong plastik sarok banyak di puncak Kerabi tadi. Kan itu 2010 Oktober. November, Desember datanglah ahli gempa dari Jepang pakai ke kapal selam di Nyocani Bana, patahan semangka di bawah Pulau Segera. Jadi Nyocani Bana di bawahnya. Jadi kalau payah ke dasar laut di bawah pulau itu akan nampak lewat sampai kepada akar bawahnya bisa wajah ya. Nah, itu yang dilihat oleh ahli gempa dari Jepang. 1 bulan penuh dia mengelilingi Pulau Mentawai tadi. Hasil penelitiannya akan terjadi gempa 8,8 untuk Kota Padang. Mentawai, pusat Mentawai, kehancurannya Kota Padang. Itu November akhir. Bisa dilacak jejak digitalnya. Desember dia pulang ke Jepang. 11 Februari Gampo di Jepang 8,8. Kan dapat kita bayangkan kan, tsunami yang sangat besar yang menghancurkan auto rumah. Nah, sudah bisa kita lihat jejak digitalnya. Itu hasil dari penelitian Kota Padang. Nyo pulang ke kampungnya hanya bawa 8,8 tadi. Ya, apa yang ada? Nah, jaminan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan satu musibah di satu tempat
kalau yang di situ tidak kuat memikulnya. Berarti awak tak kuat memikul, maka dicarianlah dia lo tampek yang kuat Japang. Kenapa Japang? Japang sampai ke TK itu sudah kuat, sudah ahli, sudah paham dengan gempa. Jika rumahnya tidak pakai fondasi, di rumah-rumah Japang itu tidak dia pakai fondasi. Ya, kemudian harta benda mereka yang menyangkut dengan di Japang itu tidak bersertifikat model awak rumah. Ya, jadi tak ada kedemikian, Pak. Maka rumah itu dibangun di dataran-dataran pakai tonggak seperti rumah gadang awak dulu. Jadi kalau tibuai ini sangat saja. Maka orang Jepang dia tidak memikirkan persoalan surat tanah, surat rumah. Ya, nanti kalau habis apa ulang-ulang bangun balik. Ya, dan itu difasilitasi oleh pemerintah. Nah, dia Bapak Ibu mereka siap. Jadi para pegawai Batam tanggal 8 bulan 8 2024 7,1 kembali gempa, kembali tsunami. Jadi korban tidak banyak. Nah, karena mereka sudah siap. Nah, Bapak Ibu, kenapa di Padang di Sumatera Indonesia berita gempa itu digembar-gemburkan? Pertama nilai politik. Bulan Agustus bulan sidang anggota DPR RI untuk menaikkan anggaran bencana itu perlu ada iklan. Nanti ikut ditokok baru ke anggaran bencana 2024-2025 harus sekian T. Nah, itu secara politik. Jadi perlu dukungan disampaikan kepada masyarakat bahwasanya akan terjadi gempa. Maka nanti kalau anggarannya melejit tinggi, masyarakat menjual ayo toko terjadi gempa atau ditambah logikanya, lihatlah longsor putih jalan di dunia poli Malibau tanpa menunggu kalau bisa di kerajaan. Itu logika orang nanti. Ya, nah, maka perlu ada iklan. Jadi siapa yang mau mengiklankannya itu dibayar. Ada followernya tambah naik gara-gara berita gempa. Ada yang dibayar betul, ya, sistem Yahudi. Yahudi itu Bapak Ibu siapa yang mau menyanjung produk Yahudi, nah, kemudian tersambung dengan orang Yahudi itu satu kali tayang $5.000. Jadi kalau ada konten-konten yang mengupload menaikkan nama Yahudi, produk Yahudi, itu mereka dapat bayaran. Sekali tayang $5.000. $5.000 kali 6.000 ini beratus. Ya, apalagi orang-orang saru puapo Ustaz Kadir Jumi mengupload puasanya Israel itu elok. Maka kalau lebih gandang dibayar. Ya, itu sistem Yahudi. Nah, kemudian yang ada di Indonesia mulai mirip-mirip model itu gini. Jadi siapa yang mau membuat konten yang mendukung program seperti itu dibayar. Ya. Nah, yang kedua kata orang-orang Labau, Pak Mangku Gampo seberita ini, kata orang awam kecilnya awak disuruh pindah ke IKN. Kan itu kecil orang di Labau. Ya, ternyata orang Labau kok lebih hebat Pak diskusinya. Jadi karena Sumatera ke Batam, Sumatera ke Tabanan, Jawa ke Tabanan, anak Naman tuh Kalimantan yang tak pernah gampu katanya. Ya, nah, jadi itu kira-kira kita menyikapinya. Ya, nah, namun di ayat berikutnya, nah, kita perlu menyikapi sebuah berita yang akan terjadi kelak. Di ayat ke-33 surat Luqman, apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah engkau kepada Tuhanmu. Tidak kepada berita tadi. Wakhshaw yauma, dan takuti olehmu suatu hari. La yajzi walidun an waladi,
tidak bisa menolong seorang anak terhadap orang tuanya. Aku perintah yang sangat dasar, ya. Wala mauludun huwa jazin an waladi syai'a, dan ayah ibunya pun tidak bisa menolong anak-anaknya sakit pun, ya. Nah, itu berita sebenarnya yang perlu kita takuyah. Kenapa? Dijawab dalam surat Al-Baqarah 139. Bunyinya lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Itu yang perlu ditakdir benar kata Allah. Ya, surat Al-Baqarah 139. Ya, bahwasanya amal itu masing-masing. Ya, hari itu anak tak bisa menolong ayah, ayah dan ibu tidak bisa menolong anak. Nah, itu berita besarnya. Kemudian Bapak Ibu, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kau lalai dengan kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahi warur, dan tidaklah yang lalai bagi kamu itu, bagi Allah dilalaikan betul kamu. Nauzubillah min dzalik. Kesimpulan surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah saja yang tahu di mana gempa akan terjadi. Nah, kalau kita runut kepada surat Al-Ankabut tadi, gempa besar yang pernah terjadi dibalikkannya bumi. Nah, itu kepada kaum Lut tadi. Ya, kepada kaum Lut tadi dibalikkannya bumi, ya. Nah, dan dibawa kate maka tertimbun mereka dengan jasadnya tidak rusak kecuali membatu, ya. Jadi kaum Lut itu badannya tidak rusak, gempa besar kemudian terbakar, badannya menjadi apa? Tanah termingkar yang dibakar. Nah, itu mereka. Nah, kemudian dahsyat itu. Nah, apa penyebabnya? Bapak Ibu, itu karena Sodom tadi dengan Homo tadi dengan Lesbi tadi. Lebih kurang 1000 tahun kemudian, setelah gempa lebih 2000 tahun kemudian, terjadi pula di Italia. Nama negerinya apa? Pompei. Ya, kota Pompei. Gunung Vesuvia. Di sana juga terjadi itu, diselamatkan sepasang oleh Allah, ya, keluar dari kota Pompei itu. Nah, padahal kota Pompei itu dihancurkan dengan gempa, kemudian ditembak dengan meteor yang ada dari Gunung Vesuvia tadi, ya. Nah, sehingga negeri itu hancur. Selamatlah 2 orang yang satu pasang, tapi selamatnya menjadi batu berdiri. Dia pulau nampak waswawat kesalahan atau masih dikejar oleh abu vulkanik, sehingga mereka dalam keadaan berdiri menjadi batu. Itu negeri Pompei yang ada di Italia. Nah, jadi ya Bapak Ibu, itu contoh bahwasanya gempa itu Allah yang mengatur mau di mana, ya, mau kapan, mau berapa besarnya. Nah, kalau kita runut ke belakang itu, kalau negeri itu sudah sangat banyak maksiatnya. Nah, itu mudah-mudahan. Yang kedua, wa ya'lamu ma fil aram. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitsa. Allah saja yang tahu di mana hujan akan turun. Pagi ke petang itu sedari pagi sampai sore galop sehari. Sehingga kita punya usaha kerjaan, tunda bagi ke hujan Tuhan. Atau tahu hujannya sudah asal. Karena Jawa akan tertunda dari pagi sampai asar. Hujannya asar. Kemudian Bapak Ibu, itu Allah yang mengatur. Lima turunnya, para debitnya, para air yang akan diturunkan, itu Allah yang mengatur. Tidak boleh terlewatkan. Itu perintah Allah kepada Mikail, pada angin, bawalah awanku,
Jangan lebih sesenti, jangan kurang sesenti. Itu diatur. Ya, barang kubik yang akan diturunkan Allah yang mengatur. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah juga yang tahu yang ada dalam alam rahim. Dulu kajian itu ada alam roh, alam rahim, alam dunia, alam mahsyar, alam barzakh dan alam mahsyar. Nah, ini ada di alam rahim itu Allah saja yang tahu. Alam yang kecil tetapi di situ diproses terjadinya manusia. Surat Al-Hajj ayat 5. Baca surat Al-Hajj ayat 5 itu proses dalamnya. Apa yang akan diisi dalam rahim itu? Surat Al-Saffat 4950. Kami yang mengisi rahim itu dengan anak laki-laki, dengan anak perempuan atau kedua-duanya. Aku yang menetapkan siapa yang tidak dapat. Sudah jelaskan. Itu wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu tentang yang ada di dalam rahim. Kemudian disebut lagi wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Itu tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Entah bisa minum kopi itu tidak, ya. Walaupun nyalatai enam itu tunggu saja. Itu kita tetap menunggu ketetapan Allah. Ya. Yang terakhir wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, tidak seorang pun tahu di bumi mana ia akan mati. Tapi pendukung ayat itu diturunkan dan diskusi. Ya, ayat itu turun ditambah oleh Allah dengan ayat kursi. Apa bunyi ayat kursi itu, Pak? Kalau ku tetapkan seseorang meninggal di satu tempat, aku gerakkan hatinya untuk datang ke tempat itu. Ya, jadi kalaulah tadaga pulang kampung dan jadi di kampung itu aja awak sudah menunggu. Baku karya saya tidak ulang dan, baku karya saya tidak baik. Nah, maka itu hadis kursi. Ya, jadi Allah sebutkan kalau aku menetapkan seseorang ingin dimatikan satu tempat, aku gerakkan hatinya supaya dikasih. Siapa yang pernah terjadi pada itu? Zaman Nabi Sulaiman. Ada seorang sahabat merengek-rengek kepada Sulaiman. Wahai Sulaiman, boleh pinjam kendaraan engkau. Kendaraan Nabi Sulaiman itu kan lapis payang. Dibangunkannya angin mengantarkan, tolong antar aku ke Cina. Ya, itu kata sahabat. Padahal di Palestina, Pak. Ya, Palestina ke Cina itu jauh. Ya, nah maka dari Palestina diantarkanlah oleh Sulaiman sahabat tadi. Nah, tahu-tahu sampai di Cina, dia disipak oleh untung, disipak kidari untuk sekali mati di situ. Ya, itu kisah di zaman Nabi Sulaiman. Teraga siap dia pagi itu mengajian. Entah mau ke Cina lah. Karena Nabi Sulaiman punya kendaraan bisa pakai apa saja. Ya pakai lapis semayang, jadi pakai pokoknya dengan angin dia bisa pergi ke mana-mana. Nah, jadi itu salah satu contoh apa itu. Jadi mari kita sikapi tegas. Allah katakan tidak tahu akan terjadi sebentar lagi. Ya, nah, maka kita tentu banyak menunggu gerak Allah. Ya, gerak Allah. Kalau tidak terjadi bencana, gempa, kalau kita lihat ini telah seminggu di Bengkulu, air laut surut. Tak ada gambaran, tapi laut surut jauh ke tengah, hampir 2 kilo. Ya, sudah itu kembali ke pantai balik, menghantam bibir-bibir pantai. Tidak ada gempa, tidak ada, dia tidak tsunami, tapi air surut. Balik ke bawah, balik menghantamlah bibir pantai, termasuk muka-muka ala seminggu. Ya, begitu pula di Pangandaran, ya di Jawa. Jadi gempanya tidak ada, tapi airnya halangannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sikapi semua itu dengan iman. Mari dekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dimatikan dengan berita-berita itu, mudah-mudahan kita mati dalam syahid. Ya, orang yang tenggelam mati syahid, orang tertimbun tanah mati syahid, orang yang ditimpa kayu besar mati syahid,
ibu melahirkan mati syahid, itu mau balik macam mati syahid itu. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita beriman kepada Allah, terserah kepada Allah melalui apa kita akan dimatikan. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, itulah sikap kita di dalam menyikapi berita-berita di hari ini tentang Gampo. Nah, maka jangan sampai takut itu loh, Pak. Tidak pergi ke tepi pantai, ya tidak pergi kemana-mana, karena berita-berita yang tadi. Takut hanya kepada Allah. Wakshaw yawma la yajzi. Takut pula suatu hari di kita tidak bisa saling tolong-menolong. Nah, itulah. Demikian Bapak Ibu kajian kita pada pagi ini. Nah, ya Pak. Tadi kalau kami sedang dengar itu kapan Nabi menentukan besarnya 3 kali lapangan gitu dari Bola kaki ya. bola. Kami mengira sejak dulu itu Pak hanya seperti kapal-kapal yang sekarang ini aja. Sekali saja kan. Ya. Hanya yang Bapak berikan terima kasih. 3 kali ya. Itu masih ada buktinya sekarang di lereng Bukit Judi di Turki. Ya, itu menjadi ikon ikon wisata. Jadi masih tersandar, sudah menjadi batu kapal itu. Hari ini sudah ditemukan. Ya, nah, di lereng Bukit Judi di daerah Turki. Ya, jadi besar sekali, besar daripada Titanic. Ya, kalau Titanic panjangnya 350 meter. Ya. Nah, tapi Allah sudah menjamin sebetulnya Titanic itu bisa berlayar di atas laut. Nah, tapi yang punyanya yang kan apa kata pemiliknya bu? Waktu dia berjalan dari Inggris menuju Amerika, apa kata pemilik Titanic? Jangankan gelombang, Tuhan pun tidak akan sanggup menenggelamkan. Coba lihat film Titanic, jadi tak kabur. Maka Allah datangkan sebuah es di tengah laut, dihantam oleh kapal tadi, belah dua. Jadi ketika sombong maka Allah patahkan. Padahal tadi Allah jamin sekadar itu kapal aku yang menjamin akan bisa berlayar. Nah, tapi sayang yang pemiliknya berlaku sombong. Nah, maka patahlah. Jadi sesama dia jual tuh, Pak. Jual tuh kalau berjalan obat malam coba tak kabur. Suan tuh. Ini bisa saja apa saja dia lihat tuh malam itu. Ya. Nah, tapi kalau kita berselingkuh, kita tidak akan pernah bertemu dengan hantu. Karena Bapak Ibu, hantu atau jin setan itu kalau dia memakai jasad, dia akan lemah. Jadi kalau bertamu pocong kambing ya main itu lagi kayak ya, jangan takut karena iblis kalau memakai jasad dia akan menjadi lemah. Makanya mereka tidak akan pernah memakai jasad. Kalau dia memakai jasad dia terbakar, dia mati ya. Nah, makanya jin setan itu tidak mau memakai jasad kecuali rambut jabi. Rambut jabi dibeli film. Jadi ibu hantu, pocong segala macam. Itu karena rambut jabi. Dia dari India, seorang sutradara film. Ya, itu ngisi lah, ngisi MTV, ngisi Indosiar, ngisi RCTI dengan film-film hantu. Ya, yakin kan hantu tidak pernah memiliki jasad. Kecuali yang tidak memiliki jasad itu perlu kita waspadai. Maka turunlah surat 30 ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yuwaswisu, dia selalu mengikuti edaran-edaran. Itu barangkali Bapak Ibu jadi pertanyaan Pak tadi, Mang, kapal Nabi Nuh itu mengisi satu pasang semua makhluk yang ada di bumi. Nah, diselamatkan banyak ya. Demikian Bapak Ibu, karena hujanlah selesai ini perang Pak Durawa masih gagal Pak Durawa. Karena di zaman beliau menjadi RT Bapak, jadi acung berinteraksi. Ya,
Demikian Bapak Ibu, salah dan jaga mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Luar biasa kajian kita pagi ini. Bagaimana kita menyikapi tentang informasi-informasi yang sekarang banyak disampaikan, malah kadang cenderung menjadi isu yang apa. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi, tetaplah dan perbanyaklah berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita akan sampaikan tadi dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, banyak berzikir, dan kita yakini bahwa tiada daya, tiada upaya, hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, sementara panitia kita menyiapkan untuk hidangan pagi ini, pertama kami sampaikan bahwa infak subuh kita pagi ini berjumlah 263.000. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kita semua atas semua infak, sedekah, wakaf yang diberikan. Mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sempurnakan dulu azan, sempurnakan alat taktikar, tidak ada yang balik ke kiri, balik ke kanan. Tarik ke depan, tarik ke depan. Jadi kita cukupkan apa yang ada. Keluar dulu semua kok. Jangan tarik menarik, kita cukupkan apa yang ada. Dah perlu dikomentari banyak. Ya, ini menunjukkan kita banyak itu. Bapak-bapak dan ibu sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah, beberapa hal tadi telah kami sampaikan tentang pengumpulan infak pagi kita. Kemudian untuk yang sedang berlangsung, list karpet kita masih berlangsung. Kondisinya sekarang dari minggu lalu kita masih terhutang 13.550. Pada minggu ini telah diangsur pembayarannya melalui donatur Juli dan Agustus. Masing-masing dipergunakan 2 juta di bulan Juli, 2 juta di bulan Agustus. Sekarang kita menyisakan sisa pembayaran kita 9.500.000 rupiah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, kemarin ada masuk tahlil 1 juta. Ini mungkin mana? Oh iya, tikar 700, tahlil 300. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore datang 1.400.000 tambahan masukan untuk cicilan. 1.400.000. Nanti dia bagian. Jadi luar biasa, ini yang kita namakan dengan pahala mengalir. Insya Allah akan mengalir terus bagi kita yang berinfak, berwakaf, bersedekah untuk masjid kita. Ada yang peruntukan untuk karpet, yang memang karpet kita pakai sekarang. Besok insya Allah dalam waktu dekat akan menyusul pula pemasangan AC. Itu akan juga nanti menyempurnakan dinding kita yang masih apa. Kita sedang mencoba dengan ketua apakah ini cukup dengan kaca polos. Ini insya Allah kami punya ini kaca polos ini. Kita bisa manfaatkan itu nanti. Dengan demikian kita bisa maksimal mempergunakan AC yang insya Allah akan didatangkan dalam waktu ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, apa yang kita lakukan itu tidak lain adalah untuk bagaimana lebih nyaman, lebih tertib sehingga mengantarkan kita kepada khusyuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Lomba-lomba lah, fastabiqul khairat. Inilah jalan kita, apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Dengan isu-isu yang ada itu kita perberat ibadah kita. Kita perkuat ibadah kita, baik melalui zikir-zikir yang ada
sehingga nanti apa yang disampaikan oleh beliau tadi, akhir hayat kita itu kita berada dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Berada dalam kalimat-kalimat Allah, zikir, bertahlil, beribadah. Ini yang di akhir-akhir ini pada kita lihat pada usia-usia purna ini, perbanyak ini. Mudah-mudahan ini ya yang di jalan mencari ridhonya Allah itu yang kita sebutkan tadi. Bapak dan Ibu, kita tunggu hidangan pagi ini. Adik-adik kita sudah menyiapkan nikmatnya. Luar biasa sekali silaturahmi kita terbangun dengan kondisi dan keadaan yang seperti ini. Itu saja yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal biji. Tinggal lakang. Kurang kepicit kan? Ala-ala. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak. Tunggu. Lah.